Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Kansa Kamila. Dan di video kali ini aku akan sharing-sharing masih seputar dengan materi kita yang lalu, yaitu Learning Organization-nya Michael Maguire. Nah, waktu aku mempelajarin salah satu dari kelima dimensi ini, aku tuh jadi keinget sama pengalaman aku waktu SMA yang gak bakal aku lupain. Di mana sebuah kejadian yang bikin aku tuh nyesel dan takut banget merasa bersalah. Tapi sebenarnya lewat kejadian itulah aku mengerti dan aku tahu bahwa apa sih yang namanya proses belajar itu. Jadi, waktu itu aku tuh sempat dipercaya jadi koordinator acara kelas meeting gabungan antara SMP dan SMA di sekolah aku. Nah, sebagai panitia, aku dan anggota-anggotaku, aku dan timku gitu, udah nyiapin segalanya. Mulai dari konsep, aturan, hadiah, sampai ke teknis detail lapangan. Nah, kita itu juga udah sempat uji coba di semua lomba, termasuk lomba tarik tambang. Nah, pas uji coba, beberapa teman panitiaku tuh ada yang ngeluh kalau misalnya tangan mereka itu tuh, kayak merah, panas, dan juga agak perih ketika, narik tambangnya itu. Mereka tuh ngusulin, gimana kalau misalnya besok di hari H peserta itu tuh diwajibin aja untuk pakai sarung tangan. Tapi, aku waktu itu ngerasa hal itu tuh sangat sepele dan aku bilang, "Gak usah deh, itu kan cuma narik tambang aja," gitu. Tapi ternyata di hari H-nya semua itu berubah. Karena lomba aslinya antar kelas dan jadi mereka tuh sangat kompetitif pesertanya, mereka tuh semuanya semangat banget. Nah, jadilah dari kekompetitifan itu dan semangat itu, dalam proses lomba tarik tambang itu tuh banyak banget peserta yang tangannya tuh luka, bahkan sampai berdarah. Aku kaget banget sama timku dan ngerasa bersalah banget dan nyesel banget kenapa aku nggak nurutin aja timku kemarin buat ngewajibin pesertanya itu pakai sarung tangan aja. Dan ketika udah banyak yang jadi korban kayak gini, aku tuh sadar kalau misalnya kesalahan aku itu bukan karena aku nggak mikir, tapi karena aku tuh terlalu yakin bahwa yang sederhana tuh pasti aman. Dan sejak saat itu, aku tuh bener-bener belajar sesuatu yang besar. Kalau dikaitin dengan teori Michael McGuire yaitu learning dynamic, kejadian ini tuh menggambarkan bahwa belajar tuh terjadi di 3 level. Yang pertama di level individu, yaitu aku sendiri, aku belajar dari pengalaman aku dan juga refleksi aku. Yang kedua itu di level tim, yaitu tim aku, anggota-anggota aku itu mereka itu belajar lewat masukan atau sharing pendapat dan juga masukan-masukan mereka yang akhirnya aku terima. Dan kemudian yang ketiga itu level organisasi, di mana organisasi itu konteksnya sekolah aku sendiri. Saya sekolah aku sendiri itu secara tidak langsung mereka juga jadi belajar karena setelah kejadian ini mereka itu ada kebijakan baru gitu ya, berupa semua permainan atau game yang melibatkan fisik itu wajib ada pengecekan keamanan yang lebih ketat setelahnya gitu. Hal itu juga nunjukin adanya proses adaptive learning dan action learning, di mana aku belajar langsung dari pengalamanku dan refleksi di masa lalu. Kemudian aku menerapkannya langsung di rencana atau di kegiatan yang akan terjadi berikutnya. Dan yang pastinya diterapkan itu dengan lebih terencana dan lebih aman. Dan terbukti di kelas meeting tahun-tahun setelahnya, di mana aku masih diamanahkan jadi panitia, acaranya itu alhamdulillah jauh lebih bagus, jauh lebih terencana, dan pastinya jauh lebih aman. Kalau aku lihat dari sisi organisasinya, sebenarnya tuh sekolah aku waktu itu udah cukup mendukung proses belajar kayak gini. Dimana guru itu pembimbing yang juga ngasih ruang gitu untuk kita sebagai panitia belajar langsung dari pengalaman, bukan cuman ikut arahan gurunya aja. Cuman emang kebetulan waktu itu sistem komunikasi di tim itu masih kurang terbuka, di mana aku sendirilah yang terlalu menutup diri dari saran anggota tersebut. Jadi ya hambatannya itu yang memang bukan untuk di struktur sekolah atau di organisasinya, tapi hambatannya itu ada di diri aku sebagai individu yang belum punya budaya refleksi dan mendengarkan. Dari pengalaman aku tadi, aku jadi dapat menyimpulkan bahwa belajar itu bukan hanya terjadi ketika kita berada di dalam kelas atau menjadi peserta pelatihan, tapi belajar juga tumbuh ketika kita berani untuk berbuat salah dan berani untuk memperbaikinya. Dan aku juga sadar bahwa ketika aku ingin menjadi bagian dari learning organization, maka aku harus memiliki sikap terbuka, mau mendengarkan, mau dikritik, dan berani untuk refleksi.
Buat aku, learning dynamic itu adalah tentang bagaimana individu, tim, dan organisasi itu tuh bertumbuh bersama lewat pengalaman mereka. Dan pada akhirnya belajar itu tuh bukan hanya proses sekali jadi, tapi itu adalah sebuah proses perjalanan yang sangat panjang yang outputnya itu adalah versi terbaik dari diri individunya sendiri dan juga versi terbaik dari organisasinya. Mungkin itu aja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!